إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki musim hujan. Banyak awan hitam yang sering kita lihat membawa hujan, membawa angin. Ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu taala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan turun hujan. Kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ghaiman aw riha. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau melihat awan tebal atau angin, urifa dzalika fi wajhihi, maka diketahui dengan wajahnya. Faqultu ya Rasulullah, kata Aisyah, ya wahai Rasulullah, innan nasa idza ra'aul ghaim farihu. Jika melihat awan hitam maka mereka bergembira. Raja'a an yakuna fihi al-matar. Mereka berharap akan diturunkan hujan darinya. Wa idza ra'aitahu urifa fi wajhika al-karahiyah. Dan apabila engkau melihatnya maka diketahui di wajahmu ada kebencian, ada ketidaksenangan. Faqala ya Aisyah, maka beliau pun menjawab, wahai Aisyah, ma yu'minuni an yakuna fihi adab. Aku tidak merasa aman kalau di dalamnya itu ada azab. Qad udziba qaumun birrih, sungguh telah diazab suatu kaum dengan diturunkannya angin. Wa qad ra'a qaumun al-azab, dan suatu kaum telah melihat azab. Faqalu, dan mereka tadinya mengatakan, hadza 'aridun mumtiruna, ini adalah awan yang akan menghujani kita. Ini adalah awan yang akan menghujani kita. Tapi ternyata bukan awan yang membawa rahmat, justru awan tersebut membawa azab. Oleh karena itu ya ikhwan, selalu kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an ketika turun hujan, ya. Dan kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ada kejadian-kejadian beliau selalu merasa was-was jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Sesungguhnya ayyuhal ikhwan, apa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari musibah-musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, maka itu karena apa yang kalian lakukan, wa ya'fu an katsir, dan Dia memaafkan dari banyak hal. Allah Subhanahu wa taala
maafkan dosa-dosa kita tidak langsung diazab di dunia. Kalau seandainya kita melakukan dosa, ketika naik motor kita melakukan dosa langsung diazab, maka kita langsung jatuh, langsung kecelakaan. Naik mobil langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hancur mobil kita. A'udzubillahi min dzalika. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan ampun, memberikan penangguhan sampai kita bisa beristighfar dan terus memperbaiki diri kita. Oleh karena itu ya ikhwan, mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi di negara kita, begitu pula di Indonesia dan juga negara-negara lain. Kalau kita lihat, kalau antum yang menginstal BMKG, itu setiap hari ada laporan gempa bumi di Indonesia. Adapun yang dimasukkan berita itu adalah gempa-gempa besar dan berakibat fatal. Tapi gempa-gempa kecil, ya, di pulau ini, pulau itu setiap hari ada. Bisa jadi satu hari itu tiga gempa. Itu selalu ada di Indonesia. Tiap hari ada notif. Subhanallah, gempa di sini, gempa di sana, gempa di sini. Meskipun tidak masuk berita, kenapa? Karena dampaknya tidak terlalu besar. Hanya saja ini harusnya menjadi peringatan bagi kita, ya, akan dekatnya hari kiamat. Karena tidak akan terjadi hari kiamat sampai zilzal itu semakin banyak. Dan kita ketahui sekarang ini tiap hari kita mendapatkan berita gempa bumi. Subhanallah. Dan juga apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Batu Raja dan juga daerah lainnya yang terkena dampak banjir, maka ini juga menjadi peringatan kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan hal itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu terjadi. Oleh karena itu sebagai seorang manusia, mari kita mengambil peringatan dari hal tersebut. Dan betapa banyak dari musibah-musibah yang terjadi. Ada yang tanah longsor, ya, tertimpa bangunan atau tertimpa runtuhan. Begitu pula ada yang tenggelam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'unu, yang pertama adalah mat'un, orang yang meninggal karena penyakit ta'un atau pes. Wal mabtun, dan orang yang sakit perut. Orang yang meninggal karena sakit perutnya, maka itu adalah orang yang mati syahid. Wal ghariq, orang yang tenggelam, itu juga adalah orang yang mati syahid. Wa sahibul hadmi, dan juga orang yang tertimpa bangunan, ya, baik dia itu rumah atau bangunan atau tertimpa lengseran dari gunung, maka itu semua sahibul hadm. Bahkan Imam Muhammad bin Utsaimin, Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan bisa jadi kecelakaan yang terjadi baik motor maupun ini kendaraan yang terjadi itu adalah bentuk sahibu al-hadmi. Kemudian yang kelima adalah wasyahid fi sabilillah, dan orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika berjuang. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mati syahid itu banyak. Maka kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, amalan-amalan saudara-saudara kita dan mencatat orang yang terkena musibah tersebut meninggal dalam keadaan seperti itu, dicatat sebagai orang-orang yang mati syahid. Kemudian kita juga doakan ayyuhal ikhwan, saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Ya, pengungsi sekarang sudah lama di Rafah. Rafah itu berbatasan dengan Mesir. Bahkan sampai angkanya 1,5 juta, 1,4 juta. Allah pasti berapa? Yang jelas lebih dari 1.200.000 itu berada di Rafah. Sekarang lagi dibombardir, beberapa hari ini lagi dibom oleh Zionis Israel. Nauzubillahi min dzalik. Kita titipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada saudara-saudara kita tersebut, dan mudah-mudahan mereka semua yang gugur dicatat sebagai orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati syahid. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa iba dan rasa kasihan harus dimiliki oleh setiap muslim.
Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita yang sedang kesusahan, maka kita lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk dirinya sendiri. Saudara kita sedang kesulitan, maka kita juga merasakan kesulitannya. Saudara kita merasa senang, kalau merasa senang kita juga senang. Tapi sekarang saudara-saudara kita sedang ditimpa musibah. Bayangkan saja kalau antum tidak bisa mandi dari kejadian banjir tersebut, tidak bisa memasak, listrik mati, sinyal tidak ada. Ini terjadi sekarang. Ketika Ustaz Jupri dan kawan-kawan peduli sesama pergi kemarin, di sana tidak ada sinyal. Ya, mau masak tidak bisa, dicari rumah yang tinggi, di situ dijadikan markas dapur umum. Dan di antara mereka kami belum makan. Bantuan pemerintah belum sampai ke kami. Subhanallah. Ternyata banyak daerah-daerah yang jauh dari kota tertimpa itu. Ada yang 2,5 jam ke sana baru bisa. Ada yang putus, belum ada akses. Memindahkan motor saja, bayangkan ada ojek perahu memindahkan motor 300.000 upahnya. Coba bayangkan di sana sekarang ini. Oleh karena itu kesulitan mereka. Coba bayangkan, saudara-saudara kita sedang sulit, maka kita harus turut, bentuk keimanan kita adalah turut merasa berduka dengan apa yang mereka rasakan. Allah alam bissawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Apa yang terjadi di seluruh dunia ini dari kejadian-kejadian alam, seperti turunnya hujan yang lebat, kemudian kehancuran-kehancuran, zilzal, gempa bumi, angin, topan, dan lain sebagainya, tanah longsor yang baru terjadi beberapa bulan lalu. Seharusnya ini menjadi peringatan untuk kita. Kita teringat nanti bagaimana kalau terjadi hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya gempa bumi di hari kiamat, ya, goncangan di hari kiamat itulah syai'un azim, sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di mana kalian melihat orang wanita yang menyusui akan membiarkan, tidak peduli dengan siapa yang disusuinya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan wanita yang hamil, yang menggugurkan kandungannya, tergugurkan kandungannya, wa taron nasa sukara, dan kamu melihat manusia dalam keadaan terombang-ambing seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, tidaklah mereka itu orang yang mabuk, walakin adzaballahi syadid, tetapi itu adalah azab Allah yang sangat pedih, yang sangat keras. Mereka terombang-ambing, goyang-goyang. Kita pernah di sini pun ketika kapan itu, tahun lalu ya, kita posisinya lagi itikaf tahun lalu, subhanallah, gempa bumi. Kemudian jadi semua titik di Sumatera Selatan ini berpotensi gempa bumi, ya, menurut penelitian. Dan ini di sini sudah terjadi berapa kali. Saya kira goyang-goyang kasur. Kenapa goyang? Kasur besi kok bisa goyang, ranjang besi kok bisa goyang? Ternyata gempa bumi. Kita bisa saja dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa bumi ini. Oleh karena itu kita ingatkan juga dengan surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah ketika bumi diguncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi-isinya. Wa qalal insanu ma laha, maka dan berkatalah manusia, apa ini? Apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Maka ini menjadi peringatan untuk kita semua ya ikhwan, bahwasanya azab Allah itu pedih. Hari kiamat itu akan datang. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian.
menghadapi kematian dengan banyak beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa dari kenikmatan yang masih kita kufuri, maka kita bertobat kepada Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah apapun yang kita alami, kita bersabar dan terus bersabar. Kemudian setiap hari kita selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, dan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda itu. Allah katakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifah, dan tidaklah kami utus tanda-tanda itu illa takhwifah, kecuali untuk menakut, memberikan rasa takut. Oleh karena itu ya ikhwan, mari terus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Ini sebagai pengingat kita semua akan pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amalan-amalan kita. Kemudian untuk adik-adik sekalian yang masih menginjak masa remaja, ini adalah usia emas untuk beramal saleh. Ya wa syabun nasha'a fi ta'atillah. Kata Rasulullah SAW, ada 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya. Salah satunya adalah syabun nasha'a fi ta'atillah, yaitu pemuda yang tumbuh kembangnya pada ketaatan kepada Allah, bukan dengan bermaksiat. Mungkin sebagian dari para santri ada yang merasa terpaksa. Kenapa harus dibangunkan jam 4? Kenapa harus disuruh sholat malam? Kenapa harus disuruh seperti ini halaqah? Kenapa disuruh sholat berjamaah? Subhanallah, bersyukurlah ada yang mengingatkan. Bersyukurlah, mudah-mudahan menjadi salah satu orang yang syabun nasha'a fi ta'atillah, yaitu laki-laki, pemuda yang tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melalaikan masa mudanya akan sulit membiasakannya di hari tua. Tetapi insya Allah kalau di hari muda, saat muda dia biasa sholat malam, biasa bersedekah, biasa beramal soleh, insya Allah ketika dia tua, dia akan lebih menambah amalannya lebih banyak lagi dan lebih istiqomah lagi. Barakallahu fikum jami'an. Akhirnya mari kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Nastawdi'uka ya Allah ahwalahum, ihfazhum ya Allah, Allahumma ihfazhum, Allahumma ansurhum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.